Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi kana biibadihi khairam basiro. Tabarakallazi ja'ala fis sama'i burujaw wa ja'ala fiha sirajaw wa qamaran munira. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allazi ba'atsu bil haqqi basyirau wa nazirau wa da'iya ilal haqqi bi iznihi wa sirajam munira. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salim tasliman katsiro amma ba'du. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan rahmat dan nikmatnya lah kita masih bisa beraktivitas seperti biasa dengan keadaan sehat walafiat. Kemudian selawat bermutiarakan salam tak jemu dan tak bosan-bosannya kita berikan kepada sang proklamator alam, yakninya baginda Muhammad SAW, dengan mengucapkan kalimat Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan syafaat yang dijanjikan oleh Nabi Muhammad. Yang terhormat Ibu Endang Wahyuningsih sebagai dosen pengampu, yang terhormat teman-teman seperjuangan. Baiklah, kepada kesempatan yang baik ini saya akan menyampaikan pidato tentang moral remaja. Teman-teman yang saya hormati, berbicara mengenai moral merupakan hal yang penting untuk diperbincangkan. Mengapa? Karena ini berkaitan dengan perilaku dan gaya hidup para remaja kita, yaitu remaja yang akan menjadi generasi penerus cita-cita bangsa di masa yang akan datang. Maka dari itu kita harus memperbaiki moral kita. Moral merupakan ajaran baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, dan sebagainya. Moral adalah standar perilaku yang memungkinkan setiap orang untuk dapat hidup secara kooperatif dalam suatu kelompok. Moral dapat mengacu pada sanksi-sanksi masyarakat terkait perilaku yang benar dan dapat diterima. Teman-teman yang saya hormati, sekarang jika kita tinjau keadaan masyarakat Indonesia, terutama di kota-kota besar, sekarang ini kita akan mendapati bahwa moral sebagian anggota masyarakat telah rusak atau mulai merosot. Di mana kita lihat kepentingan umum tidak lagi menjadi nomor satu, akan tetapi kepentingan dan keuntungan pribadilah yang menonjol pada banyak orang. Kejujuran, kebenaran, keadilan, dan keberanian telah tertutup oleh penyelewengan-penyelewengan baik yang terlihat ringan maupun berat. Banyak terjadinya adu domba, hasut dan fitnah, menjilat, menipu, berdusta, mengambil hak orang lain sesuka hati, di samping perbuatan maksiat lainnya. Orang-orang yang dihinggapi kemerosotan moral itu tidak saja orang yang telah dewasa, akan tetapi telah menjalar sampai kepada tunas-tunas muda yang kita harapkan untuk melanjutkan perjuangan membela nama baik bangsa dan negara kita. Belakangan ini banyak mendengar keluh-keluhan orang tua, ahli pendidik, dan orang-orang yang berkecimpung dalam bidang agama dan sosial. Anak-anak terutama yang sedang berumur belasan tahun atau mulai remaja, banyak yang sukar dikendalikan, nakal, keras kepala, berbuat keonaran, maksiat, dan hal yang mengganggu ketentraman umum. Teman-teman yang saya hormati, kalau kita bagi gejala-gejala yang menunjukkan kemerosotan moral pada anak-anak muda dapat digolongkan kepada beberapa bagian, yaitu kenakalan ringan, misalnya keras kepala, tidak mau patuh kepada orang tua dan guru, bolos sekolah, tidak mau belajar, sering berkelahi, suka mengeluarkan kata-kata yang kurang sopan, cara berpakaian, dan lain sebagainya. Kedua, kenakalan yang mengganggu ketentraman dan keamanan orang lain, misalnya mencuri, menfitnah, merampok, menodong, menganiaya, merusak milik orang lain, membunuh, kebut-kebutan, dan lainnya. Terakhir, kenakalan seksual, baik terhadap sesama jenis atau homoseksual maupun jenis lain atau heteroseksual. Gejala-gejala di atas sangat banyak dapat kita rasakan, kita saksikan, dan kita perhatikan sendiri.
dan kiranya tidak perlu dikemukakan di sini. Jika kita pelajari lebih lanjut, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi atau menyebabkan merosotnya moral, yaitu kurang tertanamnya jiwa agama pada tiap-tiap orang dalam masyarakat, keadaan masyarakat yang kurang stabil baik dari segi ekonomi sosial maupun politik, pendidikan moral tidak terlaksana menurut mestinya baik di rumah, sekolah maupun masyarakat, suasana rumah tangga yang kurang baik, diperkenalkan secara populer obat-obat dan alat-alat anti hamil, banyak tulisan, gambar, siaran kesenian yang tidak mengindahkan dasar-dasar dan tuntunan moral, kurang adanya bimbingan untuk mengisi waktu luang dengan cara yang baik yang membawa kepada pembinaan moral, dan tidak ada atau kurangnya markas-markas bimbingan atau penyuluhan bagi anak-anak dan pemuda-pemuda. Merosotnya moral pada remaja juga dapat terjadi karena pergaulan yang terlalu bebas dan lingkungan yang kurang sehat. Teman-teman yang saya hormati, setelah kita mengetahui penyebab merosotnya moral kita seperti yang telah diuraikan tadi, menunjukkan betapa pentingnya pendidikan moral bagi anak-anak dan remaja, dan betapa pula berbahayanya yang terjadi akibat kurangnya moral itu. Untuk itu, perlu kiranya kita mencari jalan yang dapat mengantarkan kita kepada terjaminnya moral anak yang kita harapkan. Sehubung dengan itu, maka pendidikan nilai moral harus diintensifkan dan perlu dilaksanakan serentak di rumah tangga, sekolah, masyarakat. Adapun modal-modal yang bisa dilaksanakan untuk pendidikan nilai moral tersebut, yaitu melakukan pendidikan moral dalam keluarga. Di dalam keluarga, orang tua wajib atau harus memberikan pemahaman dan bimbingan tentang moral, seperti mengajarkan anak agar lebih religius. Yang kedua, melakukan pendidikan moral di sekolah. Sekolah merupakan tempat yang sangat penting dalam pembinaan moral anak, dan guru adalah orang tua kedua setelah ibu bapak dalam keluarga. Hendaknya dapat diusahakan supaya sekolah menjadi lapangan yang baik bagi pertumbuhan dan perkembangan mental dan moral didik, di samping tempat pemberian pengetahuan, pendidikan keterampilan dan pengembangan bakat dan kecerdasan. Selanjutnya, melakukan pendidikan moral di masyarakat. Lingkungan masyarakat juga sangat besar pengaruhnya terhadap moral anak-anak. Bagaimanapun baiknya pendidikan keluarga dan sekolah, kalau lingkungan masyarakat buruk dan besar pengaruhnya terhadap moral anak-anak. Oleh karena itu, perlu pendidikan moral dari masyarakat. Teman-teman yang saya hormati, kita harus bisa menjaga diri kita dari kemaksiatan dan menjauhkan diri dari yang namanya pergaulan bebas. Antara keluarga, sekolah, dan masyarakat harus bekerja sama dalam membangun moral terutama pada remaja, supaya remaja bisa menjadi generasi penerus untuk melanjutkan perjuangan mencapai cita-cita bangsa dan negara. Maka dari itu, kita sebagai penerus bangsa harus bisa melawan hal-hal yang bisa membuat kita terjerumus pada kenakalan remaja yang bisa memudarkan moral. Patuhilah semua aturan dan cerminkan anak remaja yang santun dan kepedulian kepada orang sekitar, mengubah diri kita menjadi lebih baik agar kelak kita bisa membangun bangsa ini dengan sikap moral yang baik. Demikianlah kiranya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata yang terucap, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.